Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dhalla wa zilla wa zalla aw adlima aw dlama aw ajhala ay yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa syi'li fi rizki wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakas sarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatud din, hafizakumullah. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah, semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, bimbingan kepada kita. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan terbaik pula, Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Dan semoga salam yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya ingin bicara sebuah tafsir tematik dengan tema jangan kau zalimi saudaramu. Nanti kita akan mencoba mengkaji surat Al-An'am ayat 82. Surat Al-An'am ayat 82. Perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui sebelum kita masuk ke surat tersebut, sifat yang buruk, yang sampai begitu buruknya Allah mengharamkan itu terjadi kepada dirinya. Bayangin tuh ya, Allah itu kan maha kuasa ya Pak ya. Kuasa membuat aturan, kuasa membuat undang-undang, kuasa pula Allah itu cabut undang-undang, menghapus undang-undang itu. Bahkan bagi Allah melakukan apa yang telah dilarang, ya sah-sah saja, wong Allah yang buat aturan. Tapi yang aneh ini, ada satu sifat buruk yang begitu buruknya kali ya, sampai Allah kemudian mengharamkan terjadi pada dirinya sendiri, yaitu sifat kezaliman Pak. Sifat apa? Kezaliman. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman begini. Ini hadis qudsi ya. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terjadi pada diriku. Bayangin tuh, saking bahayanya zalim itu. Waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu jadi haram untuk kalian. Fala tadzalamu, maka jangan
lah kalian saling berbuat apa? Zalim. Ini semua bukan apa-apa, karena Allah ingin ngasih tahu saja betapa luar biasanya yang namanya kezaliman sampai Allah sendiri mengharamkan. Karena kalau sampai Allah melakukan, habis nih alam semesta. Dan seperti itu pula kalau kita sampai melakukan kezaliman, habis kehidupan kita, Pak. Hancur kehidupan kita. Maka di sini, saudaraku ikhwata din hafizakumullah, kezaliman ini sungguh sangat luar biasa bahaya efeknya itu. Nah, terkait kezaliman ini, apa sih yang dimaksud zalim itu? Yang jelas, Pak, zalim itu lawan daripada adil. Ya, zalim itu lawan daripada adil. Zalim itu apa? Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Adil ya berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu kesesuaian, Pak, kesamaan. Kesamaan dalam konteks proporsional, itu namanya adil. Jadi zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena zalim seperti itu ya bisa jadi semua orang berpotensi pasti berbuat zalim, Pak. Karena seringkali kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh aja yang paling sederhana, Pak. Contoh nih, ini ada pengajian ini. Misalnya rame kan, sandal kan di depan masjid. Terus Bapak keluar. Seringkah Bapak menginjak sandalnya orang lain? Hah? Sering kan? Kenapa? Karena nggak mau nginjak tanah. Nggak mau nginjak tanah aja. Sebenarnya bisa kok kita nggak nginjak itu, ya kita nginjak tanah aja gitu. Karena kita mikir, oh sepatuku bersih. Ya jadi ben gawe keset pisan sepatu ini wong liya kan begitu. Supaya apa? Ketika kaki masuk ke sepatu itu atau ke sandal itu dalam kondisi apa? Bersih, nggak mau nginjak tanah. Itu zalim. Sederhana kan ya, Pak. Ibu, sederhana banget, itu zalim. Dan ya ini loh, Pak, ini kacamata ya, kacamata. Saya letakkan begini, di meja, di mana lensanya ada di langsung menyentuh begini. Ini zalim, karena ngerusak barang. Zalim, benar itu zalim. Jadi zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena itu tadi kembali ke surat apa tadi kita bahas? Al-An'am ayat berapa? 82. Surat apa? Al-An'am ayat 82. Perhatikan, Pak, ini menarik kita bahas, Pak. Ketika turun ayat ini, Bapak-bapak, bunyinya apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Apa kata Allah? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampurkan imannya bizulmin dengan kezaliman. Orang-orang yang beriman, saya ulang, yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Orang-orang yang beriman yang tidak ngotori imannya dengan kezaliman, kan begitu kalau diteruskan terjemahannya. Orang-orang yang beriman yang tidak mengkontaminasikan imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, itulah iman yang aman di dunia dan di akhirat. Wa hum muhtadun, dan iman yang model kayak begitu selalu dibimbing sama Allah. Pak, ketika turun ayat itu, sahabat semuanya komplain sama Nabi. Bukan komplain ya, apa ya? Mempertanyakan. Aduh, maaf Nabi, siapa di antara kita yang gak berbuat zalim? Kalau iman yang buat aman dunia akhirat, itu syaratnya adalah tidak terkotori, tidak tercampuri, tidak terkontaminasi dengan kezaliman. Sopo sing iso Kanjeng Nabi? Karena siapa di antara kita yang gak pernah berbuat zalim? Angel gitu ya. Nabi tersenyum, terus Nabi ngasih tahu, oh gak ngono pahammu, keliru pahammu. Yang dimaksud zalim di situ di ayat Al-An'am ayat berapa tadi? 82, itu adalah syirik.
Nabi kemudian mengungkapkan ayat yang lain, yaitu surat Luqman ayat 13. Saat Luqman memberi nasihat kepada siapa? Anak-anaknya, supaya anak-anaknya tidak mensekutukan Allah. Luqman menutup dengan kata-kata innasyirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Oh, berarti yang maksud ayat Al-An'am 82 itu syirik tuh Nabi zalim. Iya. Oh ya iso, siap. Yang namanya iman itu memang enggak boleh tercampur dengan apa? Kesyirikan. Kan begitu ya. Yang namanya iman itu harus murni dari syirik. Mau namanya tauhid itu kan harus murni dari syirik. Ya tauhid iman enggak murni toko syirik ya wis. Ya enggak beriman gitu ya. Siap ya. Dari sini pula Pak Ibu, kita bisa ngambil paham. Oh, berarti sahabat-sahabat itu susah menghindari kezaliman. Kan begitu kan? Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga dari ayat itu dari asbabun nuzul itu. Oh, berarti zalim itu bermacam-macam, gitu kan ya. Ada 3 macam zalim. Ada berapa macam zalim? 3 macam. Macam pertama zalim itu Pak Ibu, itu adalah yang pertama nih, zalim kepada Allah dan Rasulnya. Zalim kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Zalim kepada Allah, zalim kepada Rasul. Zalim kepada Allah maksudnya apa? Meletakkan Allah tidak pada tempatnya. Meletakkan posisi Allah tidak pada tempatnya. Menjadikan Allah sebagai anak, itu jenenge zalim. Menjadikan Allah sebagai anak itu zalim. Menjadikan Allah punya anak juga zalim. Menjadikan Allah punya istri juga zalim. Menjadikan yang lain sebanding setara dengan Allah juga apa? Zalim. Itu zalim dengan Allah. Kalau zalim sama Nabi Muhammad, zalim sama Nabi Muhammad, tidak mengakui sunnah Nabi Muhammad, zalim. Zalim Pak. Membenci Nabi Muhammad, oh tambah zalim. Ngaku-ngaku cinta sama Nabi tapi benci sama sahabatnya, zalim. Ngaku-ngaku cinta sama Nabi tapi menganggap istri Nabi Aisyah itu PULACUR misalnya, zalim. Kira-kira nek zalim pertama ini Bu, zalim kepada Allah dan kepada Rasul, kira-kira nih ada enggak di masjid ini? Enggak ada. Wong ngaji ki wis tauhidnya rada kuat kabeh to. Halo? Betul tidak? Nek zalim pertama insyaallah ora kita. Enggak mungkin kita menganakno Allah, ya kan? Enggak mungkin kita menganggap Allah punya anak, nauzubillah. Kita udah dididik Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak mungkin ini. Itu zalim pertama Pak. Insya Allah sing hadir di sini sama yang dengarkan lewat YouTube ini, insya Allah nggak masuk zalim pertama. Insya Allah nggak masuk. Tapi zalim yang kedua dan ketiga ya orang ngerti. Mari kita lihat. Kalau zalim pertama nggak mungkin ya Pak ya. Insya Allah nggak mungkin Pak. Kalau ada yang ngaku cinta Nabi tapi benci istri Nabi, itu kita nggak masuk kelompok itu Pak. Insya Allah ya kan ya. Kita masuk kelompok B Pak ya. Kelompok itu si B, si C, si D insya Allah orang Pak. Tapi bonek si A itu gak roh. Si A. Oke Pak. Nah zalim yang kedua ini yang kita nggak tahu. Apakah kita ini melakukannya atau tidak? Apa zalim yang kedua ini saudara? Zalim yang kedua ini saudaraku adalah menzalimi sesama manusia dan makhluk Allah. Gue jeneng apa? Zalim yang kedua. Contoh zalim apa tadi? Zalim kedua itu menzalimi sesama manusia dan makhluk Allah lainnya. Di keluarga, suami bisa nggak zalim sama istri Pak? Bisa. Istri Bu bisa nggak zalim sama suami? Bisa.
Kira-kira sing akeh zalim iku istri sama suami atau suami sama istri? Sing paling akeh kira-kira istri ke suami atau suami ke istri? Kata ibu-ibu, suami ke istri. Bu, Pak, saya kasih tahu ya, teori sosial, ya, teori sosial. Kezaliman, kesewenang-wenangan itu terjadi ketika seseorang punya kekuatan dan kekuasaan, betul nggak? Semakin kuat seseorang, semakin kuasa seseorang, potensi berbuat zalimnya semakin besar. Oke, paham ya Bu? Itu teori sosial nih Bu, nggak bisa dibantah ini. Sekarang pertanyaan yang kedua, siapakah ras terkuat di muka bumi ini? Mama. Lu kan ras terkuat ya, mama. Mama dilawan Bu. Polisi kalah, tentara kalah, pemane bojo dewi itu kan. Nah, ya memang begitu. Pernah saya ditelepon nih Pak Samsul sama ya seorang lah, bapak-bapak. Ini bener Pak Ustadz Junedi Sahal. Oh iya Pak, saya Junedi Sahal. Saya nggak nyebut Ustadz, saya Junedi Sahal. Diulang sama dia karena dipikir bukan Ustadz Junedi Sahal, karena dia nyebut Ustadz Junedi Sahal. Loh, enggak, saya ini kepingin ngomong sama Ustadz Junedi Sahal. Iya Pak, saya Junedi Sahal. Loh Bapak ini Pak Ustadz? Saya Junedi Sahal Pak, saya bilang ya. Akhirnya, oh Ustadz Junedi. Ya saya Junedi Sahal, saya bilang begitu. Apa? Ya ada yang bisa saya bantu Pak. Maaf Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz kenal sama istri saya. Loh, emang semua istri orang saya kenal Pak. Terus kenapa saya harus kenal sama istri Bapak? Saya bilang begitu. Saya mulai gak enak ini hatiku. Enggak Pak Ustadz, istri saya itu ngaji sama Pak Ustadz. Oh Pak, saya kasih tahu Pak ya. Saya itu punya majelis taklim. Ya kurang lebih 30 majelis taklim. Sidoarjo, Surabaya. Dari 30 majelis taklim itu 80% adalah emak-emak, perempuan. Dari 80% perempuan itu 95% itu istri orang Pak. Sisanya ono sing janda, sisanya yang masih gadis gitu. Ya orang kenal kabeh Pak, saya bilang begitu. Enggak Pak Ustadz, istri saya itu namanya, iya Pak, apalagi nama Pak, ya kayak sok kenal situ-situ. Nek wajah mungkin sih familiar ya, familiar, mungkin ketemu nang jopo sih familiar. Nek jeneng ya gak iso hafal. Paling sing tak hafal Pak, iku sing koordinator yang jadi nara hubung dengan saya. Itu kan itu saya kenal. Tapi nek wis gak tahu jadi koordinator, gak tahu konsultasi ya kan. Enggak Pak Ustadz, istri saya ini ngaji sama Pak Ustadz seminggu 2 kali. Wah. Jadi sebelum ini kejadiannya sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu ada beberapa ibu-ibu yang memang ngejar pengajian saya. Jadi di majelis ini ikut, di majelis itu ikut gitu loh Pak. Dulu sebelum pandemi begitu. Dan itu nggak banyak ibu-ibu kayak begitu. Saya muter mikir, oh ya mungkin Pak, mungkin saya kenal Pak. Ada yang bisa saya bantu. Ini tolonglah Pak Ustadz. Ini istri saya itu ngaji sama Pak Ustadz seminggu 2 kali di 2 tempat. Tapi Pak Ustadz kalau ngomong sama saya itu kasar banget Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz nasihatin. Aku ya ora gak enak yo. Berarti kan saya ini gurunya gitu kan. Terus dia ikut saya itu seminggu ngaji berapa? 2 kali. Tapi ngomong ambek bojo kasar lah. Loh, nek sampai bojo ikut curhat sama gurunya Pak, berarti kasarnya itu nemen ya, cuman ngomong kasar-kasar biasa gak mungkin lah sampai segitu ya. Waduh, dalam hati saya, ya Allah izin aku ini kan ya, iki seminggu ngaji ping loro sik kasar. Daniel saya ngajinya saulan sepisah, iku pun kadang nek teko telat, misalnya ngono iku lho Pak. Ya Allah. Padahal ya, akhirnya saya kan otak saya ini muter Pak, muter. Memori itu, oh iya ingat saya. Jadi ibu ini memang pernah konsultasi sama saya. Jadi dan saya baru ingat, ini kalau konsultasi sama saya Pak, ya Allah, bahasanya itu lembut gitu. Halus, pakai bahasa Jawa itu yang kromo ngono lho. Bapak kan tahu kenal saya kan dari Syam Pak, perbatasan Mekah kan.
Syampang sama Mekasan itu Pak, Pamekasan. Nunggu sok ngerti aku bukan ya ngerti lah orang ngomong bahasa kromo Jawa, kromo Inggil Jawa itu yang ngerti. Tapi jawabnya itu saya pakai bahasa Indonesia. Masa aku kromo aku Indonesia ini nggak enak. Bu, gak usah kromo Bu, wis pakai bahasa Indo aja biar podo. Halus, dadak ngomong ambek bojone kasar. Jadi ngaji ini katanya memang jaim Pak. Ini wayang ngaji ini kok yang soleha banget itu kan ya. Ya bapak juga ketok soleh banget ya. Sama bapak ngelihat saya juga begitu kan. Wah pakai jubah, pakai jas kayak iya ngono ya. Enak ngomong kayak apa. Ini begitu kan ya. Jadi yang namanya kezaliman itu mungkin nggak terjadi di antara kita. Halo? Mungkin nggak terjadi? Mungkin ya. Mungkin saja atau mungkin banget Pak? Mungkin banget. Mungkin banget tuh. Itulah makanya kalau kezaliman yang pertama itu insya Allah kita aman, insya Allah aman Pak ya. Artinya nggak sampai syirik, nggak sampai kafir, ini insya Allah aman lah kita ya. Tapi nek zalim yang kedua yaitu zalim antar manusia, suami zalim ke istri, istri zalim kepada suami, orang tua zalim kepada anak, anak zalim kepada orang tua, zalim dengan tetangga Pak. Wis ngerti omahe kuwi rodok sempit, tetangga itu kampung rodok sempit, tuku mobil luwe teko situ Pak. Parkir nang ngarep kabeh kan ya. Ya kalau misalnya parkir tapi masih ngasih jalan, insya Allah nggak zalim Pak. Ya kan orang pada paham. Ini parkir nang ngarepe omahe wong situ, nang ngarepe omahe dhewe situ. Lah kan wangil wong apa jenenge? Wong lewat itu angel. Nah ini bisa jadi zalim lho Pak ya. Hati-hati itu zalim itu Masya Allah. Punya peliharaan ya. Nguyu nang omahe tonggoi peliharaan itu Pak, kayak kucing, kayak asu gitu kan. Itu bisa menzalimin loh Pak. Dan kadang-kadang kita nggak sadar karena apa? Nganggep ringan gitu loh Pak. Ringan, padahal nanti mereka akan nuntut di akhirat. Hati-hati ya. Yang terzalimi itu nanti akan nuntut di akhirat. Itu saudara, Ustadz bisa nggak zalim sama jamaah? Bisa Pak, Ustadz zalim sama jamaah bisa. Terus jamaah juga bisa zalim sama ustadz. Ada ustadz yang neko-neko Pak, harus minta ini, mic-nya harus begini. Pernah itu saya dapat cerita dari panitia, sebuah panitia itu Pak ya. Cerita ya ada ustadz terkenal di Surabaya. Terus mic-nya gak enak Pak. Yang jenenge elektronik itu kadang ya enak, kadang ya ora. Ya memang mohon maaf Pak ya, ustadz, guru, kiai, apalagi kalau sudah di podium, modal utama itu cuman yang paling utama itu satu Pak, apa? Mic. Jadi nek suasana luas terus mic gak enak itu memang berat di tenggorokan, gitu kan. Jadi kalau mic kayak ini kan enak nih mic ini kan, ini peka, gitu kan. Terus yang dengar juga enak. Tapi yang ngono pun tetap jangan sampai berbuat zalim. Itu Pak mic-nya itu dibanting Pak bro, terus dia keluar dan ya katanya sih masih minta bisyarah gitu kan karena sudah datang. Ya bisa jadi zalim Pak, orang kan pada ya Allah kok begitu gitu kan, padahal itu bisa jadi pujaan, teladan dan sebagainya. Jadi bukan berarti kemudian orang itu bermaksiat kita nggak boleh menuduh, tetapi itu bisa jadi menzolimin gitu loh, bisa jadi menzolimin. Hati-hati Pak. Kadang ustadz itu nek ngomong keton wena lali Pak. Nek jamaah iku nunggu lesehan. Gak ono senderan ya, gak ono karpet. Nek iki kan si empuk Pak karpet. Nek si lungguh iki si enak. Sing nang ubin itu Pak. Sing ceramah lungguh nang kursi enak ya so. Wis cangking enak ya ceramah suwe gak ngerti jamaah iku wis senior berubah posisi wis ping 10 Pak ya kan. Kena asam aurat kan begitu kan ya. Yang ngono itu ya harus tahu diri gitu loh ya. Jadi jangan sampai kita niatnya kebaikan tapi justru mengakibatkan apa? Kezaliman. Ini bapak-bapak zalim dengan sesama. Zalim dengan sesama termasuk zalim dengan makhluk lain Pak.
ya kan? Dengan makhluk lain, peliharaan, kemudian tidak dikasih makan, itu termasuk zalim, Pak. Punya peliharaan, kemudian disiksa-siksa, menyiksa binatang, itu zalim luar biasa. Jadi ini saudaraku, kalau zalim yang kedua ini sudahlah pasti kita susah untuk menghindari. Kalau zalim yang ketiga apa tadi? Zalim yang ketiga belum ya? Zalim yang ketiga itu adalah menzalimi diri sendiri. Jadi yang pertama tadi apa? Zalim kepada Allah dan Rasul. Insya Allah kita tidak, insya Allah tidak. Tapi kita nggak bisa menjamin, Pak. Yang kedua, yaitu zalim kepada siapa? Sesama manusia dan makhluk lainnya. Nah, itu ya. Itu kita nggak bisa ngejamin itu kan ya. Yang ketiga, sama juga yang ketiga kita nggak bisa ngejamin. Zalim pada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri ini, Pak, satu terkait dengan kemaksiatan. Itu kan menzalimi diri, Pak, orang berbuat maksiat tuh. Iya kan? Menzalimi diri sendiri orang berbuat maksiat tuh. Misalnya mata kita melihat sesuatu yang tidak halal kita lihat. Itu zalim terhadap mata itu kan ya. Wis ngerti bojone wis ayu, ndelok bojone wong luwe ayu, Pak. Rumput tetangga lebih hijau daripada, ya karena di rumahnya nggak ada rumput kali, Pak, ya, sehingga akhirnya melihat rumput tetangga lebih hijau gitu. Jadi saudaraku ikhwatatina fidzakumullah, itu zalim. Dan kelemahan laki-laki itu, mohon maaf Pak ya, itu kan di mata. Kalau kelemahan laki-laki ya, kelemahan laki-laki itu di mata. Gimana kelemahan laki-laki di mata? Ya yuk mau nang mall melaku ndelok ibu muda bawa anak kecil, dilihat anak kecilnya, ingat anaknya di rumah, lucu, cute, kayak anak di rumah gitu kan. Ndelok ibu Pak, gak eling ibu yang ada di rumah. Nah itu tuh ya, bapak-bapak. Kalau perempuan gimana yang bisa buat zalim itu? Kelemahannya. Kalau bapak di mata, zalim pada diri sendiri. Kalau ibu-ibu di mulut ya. Ya betul Bu ya. Mulut Bu. Wis, mulut iki makanya disebut ember itu Pak. Aduh ya Allah. Tapi memang perempuan cerewet itu memang kodrat. Justru kalau perempuan nggak cerewet itu nggak normal. Iya. Kalau perempuan nggak cerewet itu nggak normal. Karena justru perempuan cerewet itu rumah tangga jadi bersih. Gitu. Nah, tapi kalau terlalu berlebihan juga akan bisa berdampak kezaliman kepada yang lain. Jadi saudaraku ikhwatiddin hafizakumullah, itu zalim pada diri sendiri. Makanya perempuan itu kalau nang mantenan, ono sing dikomeni. Mari mulai ku Pak, mesti komen ambek bojone. Papa deloken kuadene. Apa bunga mati itu ya. Apa namanya? Bunga dari plastik dikomeni. Padahal iku yo wong sugih kaya pakai macam-macam ya. Delon pipi ini mantene iku luntur Pak. Apa jenenge? Iki mua itu make up ya, make up murahan dipakai. Begitu tuh. Ndelok panganane ya juga dikomeni. Ndelok panganane si akeh Pak. Komen ambil bojone. Papa si akeh Pak. Kan sing teko Pak. Ndelok panganane entek, panganan entek. Lho Pak, sing teko si akeh tapi pangan entek gak bondo gitu. Gak siap ya begitu tuh. Oh no ya Mama. Nah ini hati-hati Bu, ini bisa jadi menzalimi diri sendiri gitu. Maka demikian pula itu zalim diri sendiri terkait dengan maksiat. Ada zalim diri sendiri terkait dengan fisik kita. Mohon maaf, wis ngerti apalagi dokter sudah memvonis jenengan gulanya tinggi. Oh no, ambil sembunyi nang warung kopi manis. Ya, ketemu bojone nggak ngaku. Ini zalim pada diri sendiri, Pak. Makanya kita ini harus bisa ngukur gitu kan. Ya kan? Wis ngerti fisiknya sudah lemah. Itu sampai melean, sampai bengi, itu zalim pada diri sendiri. Makan tidak teratur dan sebagainya. Hati-hati, itu zalim pada diri sendiri. Apalagi mak-mak ya kan. Wis ngerti, wis kenyang, tapi kepingin ngemil, ambil nonton apa drakor ngemil, Pak. Lu iku sing gare apa? Zalim pada diri sendiri. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, 3 macam zalim ini
Kalau yang pertama kan insya Allah kita tidak berpotensi dari situ ke situ ya. Tapi kalau zalim kedua dan ketiga ini, kita sangat berpotensi untuk melakukannya. Bahkan mungkin banget kita mengerjakan apa? Zalim yang kedua dan zalim yang ketiga. Terus apa akibatnya Ustadz kalau kita berbuat zalim? Nah, sekarang kita bicara akibat berbuat zalim. Ada satu hadis bapak-bapak, Allah berfirman, ittaquz zulma fa innaz zulma zulumatun yaumal qiyamah. Waspadalah dengan kezaliman, karena kezaliman itu menyebabkan apa? Kegelapan-kegelapan di akhirat. Saya ulang, waspadalah dengan kezaliman, karena kezaliman itu akan menyebabkan apa? Kegelapan di akhirat. Ada 3 kegelapan Pak di akhirat, Pak. Yang semuanya dimulai dari bumi, dari dunia. Maksud saya, orang yang berbuat zalim ketika hidup di dunia, dia akan menemui 3 macam kegelapan, Pak. Apa saja 3 macam kegelapan itu? 1 kegelapan di dunia, 2 kegelapan di alam kubur, 3 kegelapan di akhirat. Kegelapan di akhirat ini disirot, Pak, disirot. Itu kegelapan di akhirat. Kegelapan di akhirat itu adalah disirot. Oke, 3 kegelapan. Di dunia, kita bahas sebentar di dunia ya. Di dunia itu, Pak, sebenarnya manusia itu pasti dikasih cahaya sama Allah. Karena Allah itu nur, Allah itu cahaya. Jadi kalau kita dekat sama Allah, kita akan kena bias cahaya Allah. Makanya kita bercahaya. Makanya apa bedanya wibawa sama karismatik? Itu beda. Kalau wibawa itu lebih kepada cover, ya kan? Jabatan, kedudukan di masyarakat, ya, kekayaan, ketampanan, itu mendukung kewibawaan. Misal pejabat, ya presiden, kemana-mana dikawal, nampak wibawa kan? Tapi belum tentu karismatik. Ada yang karismatik, kalau sudah karismatik pasti wibawa, Pak. Kalau wibawa itu lebih kepada jabatan, gelar, fisik, ya toh, kekayaan. Wong soge, Pak. Kayak siapa? Mas Elon itu kan, yang dari Amerika, soge. Mau nampak wibawa, Pak. Bahkan pakai baju kaos saya, nek wis wong terkenal sugih kaos, Pak. Ya, memang kaosnya gak murah sih. Nampak apa? Wibawa. Coba kita pakai kaos biasa, ya gak direken wong. Karena kita nggak punya kekayaan, nggak punya jabatan, nggak punya popularitas, kan begitu kan? Itu wibawa sama karisma. Nah, kalau karisma itu inner beauty, itu muncul dari dalam. Akibat cahaya Allah. Artinya ketika kita dekat dengan cahaya, maka kita nampak terang gitu loh, Pak. Maka ketika kita dekat dengan Allah, kita nampak akan cahaya dari jiwa kita. Itu namanya karisma. Meskipun Pak, kelambine biasa ya, tapi dia punya karisma, itu kelihatan wibawa, Pak. Ya contoh misalnya Gus Baha, ya kan. Gaya kopi aja gak kayak aku, Pak. Gaya kopi aja sembarangan gini, Pak. Tapi karena ilmu nih kata wibawa. Coba aku gaya kopi miring-miring, Pak. Ya. Sehingga kopi yang genai gak wibawa dan dia miring gitu. Jadi saudaraku ikhwatadina fizakumullah, seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, cahaya itu ada di dunia, membuat orang tuh berkarisma. Bapak nampak berkarisma di depan ibu itu karena cahaya, bukan nampak beribawa. Kalau nampak beribawa itu bisa jadi kesewenang-wenangan yang kita lakukan. Kita keras itu, nampak kelihatan di bawah. Tapi ada suami yang nampak benar-benar luar biasa cahaya, ada istri yang luar biasa karena dekatnya sama Allah Rabbul Alamin, sehingga karismanya itu sungguh sangat luar biasa. Oke, dari sini ibu-ibu, Pak, cahaya itu ada di dunia. Tapi cahaya itu bisa redup, Pak. Bahkan bisa biarpet alias padam, gelap. Apabila kita melakukan perbuatan zalim. Karena orang yang melakukan perbuatan zalim dia semakin jauh dari Allah, Pak. Semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah. Dia melakukan perbuatan zalim.
Sehingga dari sini, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, ayo jangan padamkan cahaya kehidupan kita di dunia dengan apa? Jauhi nanti perbuatan zalim atau menzalimin orang. Itu saudaraku. Terus yang kedua, cahaya di alam kubur itu ada, Pak. Cahaya di alam kubur itu ada. Tapi bisa biarpet nanti gara-gara kezaliman yang kita lakukan. Dasarnya begini, Pak. Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi itu seringkali masjid Nabi itu sering dibersihkan oleh seorang yang selalu ngambilin ini, Pak. Ngambilin apa? Daun-daun, kotoran, perempuan, Pak. Imra'atan sauda, perempuan berkulit hitam. Kanat taqumul masjidah. Ada yang menyatakan laki-laki, ada yang menyatakan perempuan. Tapi yang terakhir itu perempuan. Jadi perempuan ini, Pak, selalu membersihkan masjid tiap hari gitu. Hari suatu saat Nabi nggak menemukan orang itu, Pak. Perempuan itu nggak ditemukan lagi. Hari kedua sampai beberapa hari baru Nabi tanya, "Cik tah, iku si ibu yang biasa bersih-bersih nang masjid itu nanggi kok gak ketok beberapa hari." Sahabat bilang, "Oh, Nabi udah meninggal." Kaget Nabi. Nabi bilang, "Kalian menganggap remeh ya?" Anggap remeh, cuman sekedar bersih-bersih apa? Kok gak ngomong sama saya? Sahabat itu gak nganggap remeh, Pak. Maksudnya begini, karena repotnya Nabi, biar Nabi gak direpotin gitu, jadi gak usah dikasih tahu. Perkara yang remeh, bikin orangnya remeh. Kamu nganggap perkara ini remeh, bukan orangnya, Pak. Para sahabat gak mungkin nganggap orang itu remeh ya, meskipun hanya pembersih masjid. Ini perkara penting ini. Mana kuburannya? Didatengin sama Nabi. Didatengin dari Abu Hurairah ini. Hadis Bukhari Muslim. Nyampe kemudian di kuburan, Nabi sholat. Namanya sholat apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu boleh di kuburan, Pak. Jadi kalau misalnya ada orang yang kita cintai, orang dekat sama kita, terus kita datang itu belum sudah dikuburkan, kita datang ke kuburannya. Rasul datang ke kuburannya, sholat. Setelah sholat, Nabi kemudian berkata, "Innallaha yunawwiruha bisolati." Allah telah membuat cahaya di kuburannya dengan sholatku. Artinya kalau kita ke kuburan itu, Pak, kalau kita ngucapin salam, kita berdoa kepada ahli kubur, itu membuat cahaya di kuburan itu. Tapi cahaya itu bisa jadi redup, Pak, dengan sendirinya, bisa jadi biarpet gelap. Ketika ahli kuburnya itu selama hidupnya dia berbuat apa? Zalim. Hati-hati ini. Yang ketiga, Pak, cahaya di mana? Di akhirat. Lebih-lebih di syirat. Di mana? Di syirat. Bapak cek nanti dalilnya ya, bahwa ada cahaya di sirat itu di surat At-Tahrim ayat 8. Surat apa? At-Tahrim ayat 8. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, "Yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim." Apa kata Allah Rabbul Alamin? Nanti di hari kiamat, di akhirat Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama Nabi, Pak. Siapa yang dimaksud orang beriman bersama Nabi, Pak? Insya Allah kita, Pak, ya. Sahabat, tabi'in, insya Allah kita nanti sampai ke kita, ya. Itu sama Allah nanti nggak dihinakan. Kata ulama, itu di mana maksudnya itu? Itu di syirat, Pak, nggak dihinakan nanti kita, Pak. Bahkan sebaliknya, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Bahkan di depan mereka akan ada cahaya, Pak. Di kanan kiri mereka, di samping kiri kanan kiri itu juga ada apa? Cahaya. Sehingga jalan kita itu benar-benar bisa kelihatan oleh cahaya. Itu cahaya, Pak, ya. Tapi, Pak, cahaya itu bisa redup. Sama dengan cahaya di bumi tadi, dengan cahaya di mana? Di alam kubur. Di akhirat pun cahaya ini bisa redup kalau kita berbuat apa? Zalim. Bahkan bisa biarpet.
Ya biar apa yang terjadi Pak? Jatuh kita. Kan itu syirat itu Pak. Jatuh kita. Di dalamnya ada neraka itu. Nauzubillah min dzalik. So, Bapak-bapak, sebagai penutup, ayo Pak, hindari kezaliman. Pertanyaannya gimana caranya Pak Ustadz? Ada 3 cara menghindari kezaliman. Pertama, kita minta tolong sama Allah. Karena susah Pak. Kita minta tolong sama Allah. Dengan cara apa? Berdoa kepada Allah. Ya Pak ya, banyakin doa. Nah, doa yang kayak apa Pak untuk terkait supaya kita cahaya tetap terang menderang? Pak, At-Tahrim ayat 8 tadi itu loh. Itu di ujungnya ada doa itu Pak. Jadi kan awalnya Allah bicara tentang cahaya nih. Terus orang-orang yang beriman itu ngomong begini, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah Tuhan kami, sempurnakan cahaya kami. Maksudnya jangan kau buat padam cahaya kami ya Allah. Biar kami bisa tahu langkah kaki kami menuju surgamu. Jangan buat gelap ya Allah. Kalau kemudian cahaya kami redup karena dosa kami, kezaliman yang kami lakukan di bumi, faghfir lana, ampuni kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Bisa Pak ya, mulai sekarang. Mungkin yang baru tahu di sini ada doa yang bagus. Mulai sekarang doa ini disisipkan di antara doa-doa kita. Harus tuh Pak. Harus, kalau menurut saya harus. Ya kan, wong ini kan Nabi sendiri mengatakan, Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman, di mana mereka dapat cahaya dan mereka selalu menjaga cahaya itu, berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu tuh Pak. Ayo Bapak-bapak sering doa itu ya nanti ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surat At-Tahrim ayat berapa? Ayat 8. Yang kedua Pak, apa yang harus kita lakukan? Ya njaluk sepuro. Ojo ngenteni riyo. Njaluk sepuro ya kepada orang yang terzalimi. Ustaz, nek awake dhewe golek wong sing terzalimi gak ketemu, ya njaluk sepuro gawe sing ngezalimin itu yang sudah kita zalimin, kita mintakan maaf kepada Allah, kita mohonkan ampun untuk dia, supaya nanti dia nggak nuntut. Ngerti nggak maksudnya? Jadi misalnya kalau kita tahu orang yang kita zalimin dan orangnya ada, ya langsung kita minta maaf Pak, supaya nanti nggak ada tuntutannya toh. Kalau orangnya ternyata sudah nggak ada, apakah itu udah meninggal, padahal kita sudah pernah menzaliminya, maka langkah berikutnya apa? Langkah yang pas itu apa? Memohon ampun untuk dia, untuk mereka yang kita zalimin, supaya nanti nggak ada tuntutan di akhirat. Ya Allah, ampuni orang-orang yang pernah aku zalimin dan aku belum sempat minta maaf. Gitu. Pasti orang yang terzalim pun punya dosa Pak, ya nggak ya? Yang ketiga Pak, itu apa? Banyak-banyak beristighfar. Karena zalim itu seperti debu gitu kan, yang sering kita temui. Maka lawan itu seringnya kezaliman dengan sering-seringnya kita apa? Beristighfar. 3 hal itu tadi, banyakin doa kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, dan doa yang paling pas tadi surat At-Tahrim ayat berapa? Ayat 8. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang kedua apa? Yaitu cepat-cepat minta maaf. Kalau yang dimintain maaf, yang dizalimin sudah nggak ada orangnya atau sudah kehilangan jejak, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Yang ketiga, banyak-banyak beristighfar untuk diri kita. Mudah-mudahan itu menjadi penghalang dari perbuatan zalim yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak sebelum saya 1 menit 2 menit? Ya silakan. Satu aja ya, karena saya ada acara. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan surat Al-Maidah, Zalimun. di ayat yang lain ya masih sama dalam surat Al-Maidah 44 dan 47 itu sebutannya padahal redaksinya hampir sama. Namanya itu lima Al-Maidah 44 kafir. Lagi ulul fasid. Jadi
perbedaannya Mm-mm. dari segi mananya. Ya. Tidak berhubung dengan hukum Allah. Ya. Yang saya takutkan malah saat ini Indonesia seperti ini keadaannya, sangat kami takutkan itu masuk kategori kafir. Mudah-mudahan tidak. Batas antara kafir, dolim, Fasik. nah, itu Jadi kalau zalim itu Pak lebih kepada nanti kaitan dengan orang lain. Misal hukum, kebijakan yang kemudian menzalimin orang lain. Menzalimin rakyat, menzalimin anak-anak orang-orang kecil. Itu hukum kezaliman seperti itu. Sedangkan fasik itu berkaitan dengan kemaksiatan. Seperti misalnya contoh kebijakan-kebijakan yang kemudian akhirnya menabrak-nabrak syariat. Misalnya masalah minuman keras, ya kan, masalah judol, misalnya itu misal. Ketika misalnya pemerintah dulu kan pernah itu melokalisasi judi, ya kan, melokalisasi judi pada satu tempat dibolehkan dilakukan. Gak usah Indonesia Pak, di negeri tetangga juga ada itu. Nah itu namanya fasik Pak, itu fasik. Sedangkan kalau kafir itu sudah tingkat tertinggi, yaitu perlawanan kepada Allah. Jadi hukum-hukum misalnya orang tidak boleh sholat, orang kalau sudah tidak boleh bertauhid kepada Allah. Jadi seperti misalnya dulu Pak, di negeri-negeri Islam yang dicaplok oleh negeri-negeri non-Islam saat itu pas waktu perang salib, itu banyak sekali kemudian hukum-hukum Islam diganti dengan hukum mereka yang kemudian itu malah memelihara kesyirikan dan lain sebagainya. Lah ini minal kafirin. Ini sederhananya seperti itu kan ya. Kalau di Indonesia zalim, fasik, kafir, ya jangan digabiak-uyah seluruhnya. Lihat parsial dari undang-undang itu. Apakah ada unsur kezaliman kepada orang lain kalau diterapkan, kan begitu ya. Jadi zalim itu lebih kepada bagaimana interaksi kita dengan manusia, itu kezaliman. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan datangnya jenengan ke majelis ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, itu bisa memudahkan jalannya jenengan ke surga Allah Rabbul Alamin. Saya mohon maaf tidak bisa berlama-lama karena saya ada undangan ketemu ulama Mekah hari ini jam 9 sebenarnya di daerah Sidoarjo Pak. Jadi saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.